Oke, halo Bro and Sis, selamat malam. Saya Putu Desi Aryastuti bersama Anda beberapa saat ke depan ya dalam Start Night Talk Narada. Oke, salam sehat dan bahagia selalu untuk Anda semuanya. Oke, brother and sister, malam hari ini ada topik yang sangat menarik untuk kita cermati bersama, yaitu attitude is everything. Wow, luar biasa ya. Memang kalau bicara mengenai ilmu manusia, itu adalah sebuah ilmu yang sangat luar biasa sulit ya. Kenapa? Lah wong manusia kok. Kita nggak bisa tahu ukurannya seberapa, yang tahu adalah kita sendiri ya, tapi luar biasanya itu perlu dipahami karena apa? Karena sangat penting. Apalagi nih untuk para orang tua yang saat ini dengan keadaan yang luar biasa ya, pandemi saat ini, kan waktu Anda bersama anak-anak di rumah akan lebih banyak ya. Otomatis anak-anak akan melihat bagaimana sih orang tua saya sekarang, karena mereka itu luar biasa loh. Pinter pinter apa? Pinter meniru. Apa yang Anda lakukan, mereka langsung tiru. Nah, pada malam hari ini saya akan ditemani oleh spesial tamu-tamu saya, ada 2 orang ya, yang yaitu yang pertama adalah Ibu Yasinta Indriati, MPSI, psikolog. Oke, inilah profil beliau. Ibu Yasinta Indriati ini, beliau adalah seorang founder di UTEK, ya. UTEK, saya bilangnya founder UTEK. Edu Psycho Research Institute. Iya, beliau luar biasa sekali, usianya masih sangat muda, namun prestasinya, wow, sudah luar biasa. Beliau tidak hanya sebagai pemilik perusahaan, ya, pemilik suatu kegiatan yang sifatnya memang di bidang skill manusia itu, dan juga seorang dosen, juga seorang konsultan, dan sering sekali menjadi pembicara-pembicara seminar-seminar yang tentunya, wow, jam terbang beliau ini sudah sangat luar biasa walaupun usianya masih sangat muda. Ya, oke Bro and Sis, saya nggak akan panjang lebar, saya akan panggil dan hadirkan beliau. Inilah dia Ibu Yasinta Indriati, MPSI Psikologi. Ya, Ibu Yasinta, apa kabar, Bu? Hai Ibu Desi, Hai. hai malam semuanya. Hai. Selamat malam, Bu Yasinta. Malam. Boleh dong ya menyapa Bro and Sis di sana ya? Boleh sekali, Ya, silakan, selamat Bu. malam semuanya. Luar biasa. Oh iya, malam hari ini kita juga ada live streaming di YouTube. Jadi, kita berdua belum nyapa nih, Bu. Ada Bro Elsie Betul, juga yang betul. nonton di YouTube ya. Halo. Ya, halo halo teman-teman. Jadi salam sehat buat bahagia buat semuanya ya, yang di YouTube juga, yang di FB Live juga. Nanti silakan setelah mendengar keterangan-keterangan yang sangat luar biasa dari Bu Yasinta dan juga spesial guest yang satu lagi, silakan mengetik pertanyaan Anda di kolom live chat yang ada. Nanti bukan saya yang jawab Bu Yasinta. Oke, Bu Yasinta. Bu, Baik, topik kita gimana kan Bu? hari ini kan attitude is everything ya. Wow. Oh, Itu pemahamannya, maknanya dalam banget loh. memang Karena dalam justru Bu sampai nggak heeh, kelihatan. betul, justru itu Bu Yasinta. Saya sangat bersyukur sekali bahwa malam ini Bu Yasinta berkenan berbagi bersama kami tentang hal tersebut ya, tentang attitude is everything. Eh, Melihat situasi saat ini banyak sekali juga bapak ibu yang orang tua ya khususnya spend waktunya di rumah ya, jadi anak-anaknya bisa langsung melihat mereka gitu ya. Nah, Ya, kira-kira nih Bu, mungkin lebih jauh dan detailnya saya persilakan Bu Yasinta untuk bercerita dan sharing kepada kami, Bu. Silakan, Bu. oke, ya terima kasih Bu Desi. Hai teman-teman semua ya, Bro and Sis, adik-adik ataupun misalnya mungkin ada yang lebih senior, Bapak Ibu gitu ya. Selamat malam. Jadi jumpa dengan saya bersama Narada dalam acara malam ini sharing tentang
Attitude is everything. Wah, ini pertama kali saya dikontak untuk membahas tentang tema ini, menarik sekali. Karena saya ingat kalau pada saat kita belajar tentang psikologi gitu ya, yang selalu terngiang-ngiang itu adalah manusia itu seperti gunung es. Ya, seperti gunung es yang kelihatan kalau diingat di film Titanic gitu kan, yang kelihatan sedikit, ternyata bawahnya luar biasa. Nah, kenapa attitude itu is everything? Ya karena itu tadi, yang nggak kelihatan itu sebenarnya yang akhirnya ternyata lebih penting dari yang kelihatan. Karena yang tidak kelihatan itu yang sebenarnya harus kita olah dengan baik, sehingga yang terlihat pun akan menjadi lebih cantik, menjadi lebih baik, dan lebih bermakna untuk hidup kita. Itu ya Bu Desi ya. Nah ini langsung ini ya, Boleh, mungkin boleh. boleh. Saya tuh pengen lihat pasti ada yang dibawa nih, pengen pengen di-sharingkan juga ke Bro Ensis di luar Iya, sana kan. Silakan betul, Bu, betul silakan. sekali. Ya, Oke, mungkin menunggu paparan dulu. presentasinya ya mau dimainkan. Wow, dimainkan. Baiklah, Iya. mari kita mainkan. Belum kelihatannya. Iya, sabar menunggu Bu. Oke, sudah muncul Bu Desi. Oke, Ya, wow. ini apa? Ada filosofi ini Bu Desi. Kenapa saya membuat ada gambar-gambarnya, ada asap-asapnya di belakang ya? Karena memang attitude itu kita tidak hanya sekedar ngomong tentang bakat ataupun kecerdasan, tapi ternyata attitude itu kenapa menjadi everything? Karena dia juga menjadi salah satu penentu utama dari tingkat kesuksesan seseorang. Kesuksesan ini tentu saja tidak hanya bisa kita maknai bahwa sukses itu berarti kaya, sukses itu berarti pintar, sukses itu punya segala sesuatu, tidak seperti itu. Tapi sukses itu lebih pada bagaimana kita bisa memperoleh hidup yang bermakna, bagaimana kita bisa mengembangkan hidup yang penuh dengan well-being, sejahtera secara lahir dan batin. Sehingga attitude sebagai bagian dari soft skill manusia itu sangat penting dipelajari dan sangat penting untuk dikembangkan karena itu menjadi segala-galanya bagi hidup kita untuk selanjutnya. Yang berikutnya, jadi pada tahun 2015 Jeff Keller gitu ya, ini menerbitkan buku, pas banget judulnya, Attitude is Everything. Jadi ada salah satu bagian penting dari buku ini yang terngiang-ngiang gitu ya, bahwa pikiran kita ini ternyata mendominasi dan mengendalikan keadaan kita, sikap kita terhadap kehidupan orang-orang di sekitar kita. Dan sikap dan pikiran kita ini menjadi jendela kita terhadap dunia di sekitar kita. Apakah kita akan berpikir, kita bisa, atau kita berpikir, kita tidak bisa. Dan semuanya itu benar. Ya, nah konsep utama dalam bukunya Jeff Keller ini adalah bagaimana mengelola pikiran yang positif, karena ini merupakan modal utama, terutama dalam bertindak sehingga berdampak pada kehidupan kita secara utuh dan kedepannya kehidupan kita akan bisa terus bertumbuh. Nah, selanjutnya, jadi banyak orang ternyata mengembangkan mindset yang keliru ya. Seringkali yang terjadi pada orang-orang di sekitar saya gitu ya, bahkan kadangkala saya sendiri mungkin pernah mengalami, kita akan berhenti bertindak ketika kita mengalami sebuah kegagalan ya, sebuah kegagalan ataupun kesulitan. Dan ini justru yang seringkali membuat kita tidak bisa kemana-mana. Kita hanya akan berhenti di taraf itu, di stage itu gitu ya. Oleh karena itu, kenapa attitude itu menjadi sangat penting. Jadi bisa diartikan, attitude itu adalah cara seseorang merasakan atau bertindak terhadap orang lain, terhadap benda, terhadap situasi. Nah, attitude ini merupakan produk dari mindset. Sehingga bagaimana kita mengelola mindset kita, memulai dari mindset yang positif itulah yang akan menghasilkan attitude yang positif. Attitude yang positif itu nantinya juga akan menghasilkan perilaku yang positif. Perilaku yang positif akan menghasilkan tindakan atau action yang positif juga yang lebih ke arah solusi. Jadi kalau misalnya kita mengalami sebuah kejadian gitu ya, kejadian yang mungkin buruk, kegagalan. Nah, kalau kita sudah terbiasa mengembangkan mindset yang positif, attitude yang positif, perilaku yang positif, kita akan lebih berusaha untuk mencari solusi,
bukan mencari hal-hal yang justru destruksi, sehingga biasanya akan menyebabkan masalah yang lain. Nah, karena kita eh, sebentar, karena kita lebih mengembangkan ke arah solusi, jadi kita biasanya justru akan menghasilkan result-result yang meningkatkan performance kita pada akhirnya. Ya, nah sehingga inilah kenapa mindset, attitude, perilaku itu menjadi satu bundling gitu ya. Satu komponen yang saling kait mengkait. Dan tadi seperti yang saya ceritakan di awal, kenapa manusia itu ya seperti gunung es, karena mindset, attitude itu adalah sesuatu hal bagian yang dari yang di bawah, yang tidak kelihatan gitu. Nah, sehingga kalau misalnya udah kelihatan itu akan menjadi perilaku. Dan perilaku itu adalah produk utama dari attitude ataupun mindset yang ada di dalam diri kita. Oke, nah yang berikutnya, jadi teman-teman, bro and sis gitu ya, untuk bisa mengembangkan semuanya ini, untuk bisa mengembangkan mindset yang positif, attitude yang positif, behavior yang positif, maka kita perlu memulai membangun sistem kepercayaan yang positif juga, ya. Dan ini harus kita perkuat. Caranya bagaimana sih? Nah, yang pertama, sikap memang harus positif. Jadi tadi sudah saya jelaskan, dari mindset yang kita coba kembangkan setiap harinya, kita harus memaknai segala sesuatu itu dengan cara yang benar, dengan cara yang baik. Kemudian kita juga harus bergaul dengan orang-orang yang punya pemikiran yang positif. Tidak berarti kita nggak boleh bergaul dengan semua orang, tentu saja boleh. Tapi ketika kita bergaul, kita juga bisa membedakan mana yang memang bisa kita kembangkan, mana yang memang tidak perlu kita ikuti. Nah, kemudian hal ini akan menghasilkan sebuah tindakan-tindakan nyata yang sehingga akan kita hidupi dalam keseharian kita sebagai tindakan yang positif gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, seringkali nih bro and sis, apa sih yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari? Pernahkah kita memblokade gitu ya, memblokir diri kita? Kita memiliki benteng, memiliki tembok dalam diri kita. Disuruh ini nggak bisa. Dapat tugas ini rasanya nggak bisa. Itu adalah core belief dalam diri kita ketika kita mengatakan segala sesuatunya tidak mungkin untuk kita lakukan. Ini juga menjadi bagian dari attitude ya. Ketika kita selalu memaknai bahwa apa-apa serba nggak bisa, ya itulah yang akan kita hidupi pada akhirnya. Nah, yang paling penting di sini adalah dengan mengembangkan mindset yang positif, attitude yang positif, dari impossible itu kita bisa beralih ke sesuatu hal yang possible ya. Ini menjadi sesuatu hal yang memang harus kita suarakan dalam keseharian kita. Karena kecenderungannya itu sangat manusiawi sekali ya Bu Desi ya. Jadi manusiawi sekali kalau misalnya kita ditanya apa gitu, apalagi kita orang orang timur, orang dengan adat ketimuran, kayaknya kalau mau mengaku serba bisa, nanti dibilang sombong gitu ya. Padahal padahal ketika kita mengembangkan core belief yang memang kita mampu ya kita katakan mampu, itu dengan sendirinya juga akan membantu diri kita lebih berkembang ya. Kita akan bisa mengembangkan diri dan kita akan lebih capable dan lebih kompeten dalam menjalankan segala sesuatu. Oke, selanjutnya. Ya, nah ini dia Bu Desi. Jadi, sebenarnya attitude itu tentu saja tidak bisa hanya sekedar kita pelajari, tidak hanya sekedar kita cuma baca di Google, attitude adalah bla 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 bla. Ya, saya tahu attitude artinya ini, cara mengembangkannya begini, dan harusnya seperti ini. Tidak bisa hanya sekedar seperti itu, karena untuk membuat diri kita, jiwa kita bertumbuh, yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus tahu tentang diri kita terlebih dahulu. Ini juga seringkali saya ajarkan kepada mahasiswa-mahasiswi saya, ya. Jadi kebetulan saya juga suka membawakan tema tentang leadership gitu ya Bu Desi. Nah, untuk bisa mengembangkan sampai ke titik tertentu yang cukup tinggi, itu seseorang punya 3 hal utama yang harus dikembangkan. Personal mastery. Nah, ini adalah yang hari ini saya sharingkan. Personal mastery itu harus dimiliki oleh semua orang ketika mereka memang berkomitmen untuk bertumbuh. Apa sih personal mastery itu? Salah satu tahapan utama, tahapan yang pertama dalam personal mastery adalah self-awareness.
yaitu bagaimana kita mengenali diri kita, termasuk attitude kita, termasuk mindset kita. Karena ketika kita tahu mindset kita, ketika kita tahu bahwa background karakter kita itu seperti apa, kita akan bisa mengembangkan attitude-attitude yang bisa kita olah, kita bisa kelola, sehingga kita akan lebih fokus pada pengembangan diri kita. Tadi saya sempat ngobrol juga dengan Bu Desi ya, apa biasanya orang-orang itu kalau mengembangkan, kalau kita ngobrol tentang diri kita gitu ya, kita biasanya lebih pada ngejudge, saya bisa, saya tidak bisa. Nah, ketika kita menyadari, kita mengembangkan self awareness dalam diri kita memang tahu kita punya sisi positif. Pasti manusia itu sudah dilahirkan dengan satu paket yang lengkap ya. Ada sisi positif, ada sisi negatif, ada kelebihan, ada kelemahan. Hanya saja ketika kita setiap hari kita fokus pada kelemahan kita fokus pada tidak bisanya kita fokus pada ketidakmampuan kita nggak akan bertumbuh. Nah, sehingga toh kita sudah dikasih paket yang satu lagi, kelebihan, positif gitu eh, positif yang ada di dalam diri kita. Nah, itu yang lebih kita fokuskan untuk pengembangan diri kita. Nah, sehingga salah satu cara yang untuk bisa membantu kita memahami bagaimana mengembangkan self awareness itu adalah untuk mengetahui who am I gitu ya. Yang berikutnya, jadi kita bisa melakukan dengan berbagai cara sebenarnya teman-teman. Banyak sekali cara yang bisa kita pakai. Ya, kita bisa dengan tes, kita bisa dengan assessment, kita bisa dengan cara cerita dengan orang lain, itu istilahnya namanya self disclosure gitu ya. Jadi kita minta feedback ke orang lain, ke teman-teman, seperti apa diri kita, cuman itu biasanya akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, di sini malam ini, karena saking banyaknya ilmu nih Bu Desi, jadi kita sharingnya satu dulu ya. Iya Bu, Nah, jangan kalau misalnya kebanyakan Bu nanti ya. betul, kalau semuanya dipaparkan nanti sampai jam 12 malam kita nggak selesai. Nah, Uteknya jadi nggak inti tekan Bu, uteknya 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 nggak tekan. capek. Iya. Nah, jadi ada satu konsep gitu ya. Ini tentang jadi dengan menggunakan analisa sidik jari itu bisa mengetahui 4 karakter dasar kita tergolong di mana di antara 4 karakter dasar manusia. Jadi teori tentang karakter itu ada banyak sekali, Bapak Ibu. Kita bisa pakai semuanya. Kalau kita mau tahu, kalau kita memang mau mengembangkan self awareness, mau cara apapun kita pakai boleh. Nah, cuman kebetulan, jadi hari ini saya akan sharing tentang salah satu cara, salah satu metode cepat gitu ya, yang untuk bisa memahami karakter manusia. Nah, di sini karakter itu dibagi menjadi 4. Jadi manusia itu digolongkan dalam 4 karakter. Yang pertama itu adalah persistence. Persisten, kemudian ya muncul dia. Persisten, kemudian yang kedua adalah modeler, yang ketiga adalah absorber, dan yang keempat adalah reverse. Nah, secara detail apa sih itu persisten dan kenapa ini berkaitan dengan attitude? Nah, berikutnya, jadi persisten ini teman-teman, Bapak Ibu dan juga Bro and Sis ya, persisten itu kita gambarkan sebagai batu karang. Kenapa? Karena orang-orang yang punya karakter persistence itu memang basicnya, basic dalam pikirannya itu dipengaruhi oleh logic thinking yang sangat kuat. Jadi di belakang pikirannya itu yang isinya itu adalah jika maka. Pondasi dasar karakternya itu adalah sesuatu hal yang logis, sehingga orang-orang dengan karakter ini biasanya itu tidak akan percaya segala sesuatu kalau tidak melihat buktinya, kalau dia tidak bisa membuktikan bahwa itu benar. Nah, tapi karena memang karakter ini sangat percaya dengan bukti nyata, sehingga ketika dia mempercayai sesuatu, itu dia akan merasa bahwa ini adalah sesuatu hal yang memang perlu diyakini dan kebenarannya adalah benar-benar fix gitu ya. Yang muncul apa dalam attitude teman-teman kalau untuk karakter persisten? Jadi karena dia sudah yakin dengan pengetahuannya, yakin dengan prinsipnya, yang muncul attitude-nya adalah attitude yang keras kepala biasanya, ya. Nah, ini yang seringkali kita perlu maknai. Jadi dalam tes psikologi apapun gitu ya, seringkali kalau orang sudah melakukan tes psikologi, melakukan psikotes, bahkan mungkin analisa seperti ini. Jadi begitu tahu, oke, saya ini keras kepala.
Nah, itu yang jadi salah kaprah adalah itu dimaknai sebagai saya akan selalu keras kepala gitu. Jadi pada saat bersikap, ya kan saya persisten, saya ini keras kepala. Nah, ini yang jadi nggak pas gitu ya, Bu Desi ya. Karena tujuan dari kita melakukan analisa diri itu adalah dengan kita tahu bahwa kita ini persisten, berarti pada saat kita ketemu dengan hal-hal yang memang membutuhkan prinsip, oke, kita boleh maju. Tapi kita di sisi lain, kita juga orang-orang persisten ini harus belajar untuk bisa memahami sudut pandang orang lain. Karena memang orang persisten ini cukup responsif juga. Jadi attitude-nya itu ya kita bisa bayangkan, sangat berani gitu ya. Dia nggak pernah takut. Jadi begitu ketemu orang mau ngomong ceplas-ceplos bla 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 bla, itu sangat memungkinkan. Hanya saja apakah ini bisa dipakai dalam segala situasi? Tentu saja tidak. Itu dia artinya, kenapa kita perlu memahami diri kita. Meskipun saya punya persistence, saya punya tadi sudah disebut ya udah sih saya punya persisten yang kebetulan saya adalah considerate, mikirnya kelamaan. Kalau bikin sesuatu deket-deket deadline gitu ya, saya tahu sekali. Saya tahu itu bisa menjadi kelemahan saya. Tapi di sisi lain, saya tahu itu bisa menjadi potensi saya. Artinya apa? Begitu saya dikasih deadline yang memang waktunya pendek, saya masih tetap bisa mengerjakan. Tapi, kalaupun misalnya saya masih punya waktu yang panjang, saya harus belajar untuk bisa memanage waktu dengan baik, gitu. Yang berikutnya, nah, karakter yang kedua, ini kita bisa bayangkan air ya, teman-teman semua. Jadi air itu biasanya kalau dia ditempatkan pada satu tempat gitu ya, dia akan mengikuti tempatnya. Dia akan kalau misalnya dimasukin ke gelas, dia akan mengikuti bentuknya gelas. Dimasukin ke cangkir, dia akan mengikuti bentuknya cangkir. Dimasukin ke botol warna hijau, seakan-akan airnya berwarna hijau. Atau dimasukin ke botol warna merah gitu ya, seakan-akan airnya berwarna merah. Ini karakter yang kedua, ini memang cukup unik. Karakter yang biasanya malu-malu merpati gitu ya di awal, tapi sebenarnya dia punya potensi yang luar biasa untuk bisa memiliki keahlian people smart, berinteraksi dengan orang lain. Nah, kaget kan? Itu kalau kita nggak tahu diri kita, saya banyak sekali ketemu dengan orang-orang modeler yang mereka bilang, loh kok bisa? Kok bisa saya ini punya people smart yang tinggi? Saya nggak percaya, Bu. Wong saya ketemu orang aja malu gitu kan. Saya ketemu orang aja nggak berani ngomong gitu. Nah, karena apa? Karena pada saat memahami diri itu belum utuh gitu ya. Jadi kenapa orang modeler, orang air ini, memang mereka pasif pada saat berinteraksi di awal. Mereka nggak suka konflik. Mereka sangat mengutamakan pertemanan ya. Dan kadang-kadang ragu. Jadi kalau misalnya ada pendapat A, dia ikut. Ada pendapat B, dia ikut. Pendapat C, dia ikut. Keputusannya nggak jadi-jadi. Tapi kenapa jadi people smart-nya bisa sangat tinggi? Ya justru karena karakter ini adalah karakter yang mengutamakan pertemanan. Attitude yang akan muncul, dia akan baik dengan setiap orang. Dia akan mengutamakan kepentingan setiap orang dulu daripada kepentingan dirinya. Dan itu bisa saja terjadi dengan putra-putri kita, Bapak Ibu gitu ya. Karena kali ini karena ngomong putra-putri, jadi saya panggilnya Bapak Ibu gitu ya. Iya. Jadi misalnya putra-putri kita pulang sekolah gitu, tapi ini kan lagi SFH ya. Tapi saya mengalami anak saya yang pertama ini modeler murni. Jadi saya di rumah punya koleksi penghapus yang cukup banyak dan juga pensil yang cukup banyak karena pulang-pulang biasanya pensil dan penghapusnya berkurang. Itu bukan karena dicuri temennya, enggak, tapi biasanya karena enggak enakan ya. Jadi modeler ini memang kita sebutnya dia tuh bunglon karena mudah beralih warna. Tapi nggak enakannya itulah yang seringkali sebenarnya kalau berkaitan dengan people smart, itu yang membuat orang lain merasa nyaman dengan karakter ini. Jadi, daripada kita fokus ke malu-malunya, malu-malunya ketemu orang, sebenarnya orang-orang modeler ini sangat bisa menjadi siapapun, sangat bisa menjadi apapun ketika berkaitan dengan orang banyak, berkaitan dengan hal-hal yang bersifat sosial. Itu sangat mungkin. Nah, jadi attitude-nya bisa dikembangkan ke arah situ. Jadi kita jangan fokus ke yang negatif, tapi kita fokus ke potensinya. Nah, selanjutnya untuk karakter yang ketiga itu adalah absorber ya. Absorber itu, nah ini. Jadi kalau
persistence itu biasanya kelihatannya gitu ya, kalau di anak-anak itu paling gampang lihat di anak-anak TK misalnya. Kalau persisten begitu masuk kelas lari gitu, dia nggak ada malunya, dia berani langsung tegur, hai miss gitu ya, itu bisa jadi persisten. Karena dia memang orang-orang yang berpikir dengan cara logika, dia nggak peduli orang lain gitu ya, dia nggak peduli, pokoknya yang penting dia bisa tampil itu udah menjadi prinsip gitu. Kalau Mm-mm. modeler, mungkin pada saat masuk kelas dia pegang dulu rok mamahnya gitu kan, ketemu lihat dulu missnya kelihatan galak apa enggak gitu kan. Kira-kira sekolahnya enak apa enggak, dia nyaman nggak sama teman-temannya, ada yang jahil apa enggak. Kalau dia merasa cocok, wah, diajak pulang nggak mau gitu. Nah, inilah inilah yang kita bisa gali ya dari karakter ini bisa ke arah attitude gitu ya. Nah, kalau absorber, absorber itu yang bisa saya bayangkan adalah ditanya biasanya diem. Sedih nggak kelihatan sedih. Marah nggak kelihatan marah. Flat gitu ya emosinya. Dan dia biasanya cenderung lebih suka di belakang layar. Karena dia memang tidak terlalu percaya diri untuk ada di depan gitu. Nah, Mm-mm. tapi jangan salah. Seringkali kita sebagai orang tua, kalau kita punya anak yang pakai begitu kan sepertinya kayak nanggung gitu ya. Ini anak Mm-mm. paham atau enggak? Ini sebenarnya anak bisa atau enggak? Jadi kita terbiasa memberikan ke mereka itu sesuatu hal yang nanggung. Padahal sebenarnya anak-anak ini punya karakter yang potensi jeniusnya tinggi di antara karakter yang lain. Anak-anak absorber itu kita bayangkan seperti SpongeBob gitu ya. Kalau anak-anak suka gitu, kayak film SpongeBob gitu ya. Pada saat dimasukin ke air, dia nyerapnya pelan, tapi begitu penuh diperes langsung biar gitu ya. Nah, mereka seperti ini, Bapak Ibu. Jadi karakter dan mungkin kita juga punya absorber loh. Saya juga banyak sekali ketemu dengan banyak orang yang sudah dewasa. Loh, saya ini absorber tau Bu. Iya, dan saya nggak tahu ternyata potensi saya banyak. Nah itu. Karena apa? Karena self awareness-nya terlambat. Jadi taunya baru sekarang, nggak dikembangkan dari dulu dan terlanjur dari dulu kalau nerima yang nanggung-nanggung itu tadi. Mm-mm. Padahal anak-anak absorber ini akan menjadi sukses ketika ada mentor yang bisa membimbingnya gitu ya. Nah, kemudian Mm-mm. yang terakhir, karakter yang terakhir itu adalah reverse. Ini bisa jadi kalau misalnya kita orang tua punya anak reverse gitu ya. Kalau disuruh biasanya dia tidak melakukan apa yang disuruh, tapi begitu dilarang itu yang pertama kali dilakukan. Jadi seringkali kita udah kadung ngecap, kadung itu bahasa Jawa, terlanjur ngecap gitu ya, terlanjur kita kasih label. Mereka adalah anak-anak nakal gitu ya. Mereka adalah anak-anak yang membangkang. Padahal ya kan namanya karakter itu sesuatu hal yang diturunkan juga dari kita sebagai orang tua. Attitude-nya itu berdasarkan karakter yang memang secara genetik juga kita turunkan gitu ya. Mereka ini bukan berarti memang sengaja seperti itu, karena memang pola pikirnya itu reverse terbalik. Jadi kalau orang pada umumnya berpikir A, B, C, D, dia berpikirnya terbalik D, C, B, A. Mm-mm. Sehingga seringkali anak-anak ini ciri-ciri perilaku yang muncul itu adalah kalau ada sesuatu dia akan langsung mengkritik. Orang tuanya ngomong A, B, C, D, dia langsung mendebat gitu ya. Cara berpikirnya tuh lain daripada orang pada umumnya, out of the box. Nah, tapi ya, kalau misalnya kita memang bisa bertahan untuk mendidik putra-putri yang memang punya karakter reverse, atau mungkin diri kita punya karakter reverse, itu zaman sekarang, zaman inovasi, itu butuh banyak sekali orang-orang reverse. Karena apa? Kemampuan berpikir out of the box-nya inilah yang menjadi Yang potensi utama diperlukan. Ya, betul. nih, gitu ya. Itu. Nah, terus selanjutnya, nah, jadi dari keempat karakter tadi, Bu Desi dan juga teman-teman semuanya, itu sangat berkaitan dengan bagaimana kita mengembangkan attitude kita. Karakter itu kita tidak bisa ubah ya, kita tidak bisa ubah karena memang itu sudah menjadi salah satu bawaan dari lahir. Kita nggak bisa ubah bahwa saya ini terlahir sebagai orang persisten, itu saya nggak bisa ubah. Tapi paling tidak saya tahu persisten itu seperti apa. Persisten itu ya memang saya akan cenderung keras kepala. Tapi dengan saya tahu bahwa saya ini keras kepala, saya juga harus memperhatikan orang lain, saya harus punya empati dengan orang lain, saya juga ingin menjalin relasi yang baik dengan orang lain. Berarti ada saat-saat tertentu saya tidak perlu mengedepankan keras kepalanya saya, misalnya seperti itu.
Sehingga dengan kita tahu karakter kita, dengan kita tahu diri kita, dengan kita tahu positif negatifnya kita, dengan kita tahu potensi kita, attitude itu menjadi sebuah pilihan. Kita akan mengembangkan yang mana? Kita akan memilih poin-poin dari karakter yang kita miliki itu, kita akan kembangkan ke arah attitude yang mana, ke behavior yang mana, agar kita bisa mencapai satu performance. Nah, itulah yang kita perlu ajarkan juga kepada putra-putri kita. Karena anak-anak kita itu ya memang sangat perlu role model gitu ya. Nanti juga Pak, untuk narasumber selanjutnya mungkin akan menjelaskan secara lebih detail gitu ya, bahwa anak-anak itu ya memang perlu meniru. Nah, sehingga suka atau nggak suka, cinta ataupun benci gitu ya, pilihan itu memang menjadi pilihannya kita. Kita harus bisa memilih dari semua karakter yang saya punya, dari semua kepribadian yang saya punya, dari semua kondisi yang saya punya, mana yang akan saya kembangkan sebagai attitude. Karena apa? Karena attitude is everything. Attitude itu menjadi pondasi dasar dari keberhasilan hidup kita. Keberhasilan yang mana? Keberhasilan untuk mencapai hidup yang bermakna. Itu Bu Desi yang mungkin Betul. bisa sharingkan tentang attitude is everything karena memang luar biasa sekali attitude ini ya. Jadi cukup dalam. Wow. Kalau dibahas sebenarnya juga masih nggak selesai. Luar biasa. Tapi gimana ya Bu Yasita? Tadi saya dengar itu tadi ada empat empat kuadran ya karakter Betul, yang betul. tercipta itu persisten, modeler, kemudian absorber dan Absorber, reverse ya. mm, Terakhir reverse. Iya Ibu, zaman apa bukan zaman artinya dengan keadaan kayak gini, ya seperti yang Bu Yasinta bilang, penting orang berpunya karakter reverse ya, out of the ya box dia mikirnya. betul. Wow, luar biasa banget. Tapi Bro and Sis, ini akan lebih luar biasa lagi karena seseorang yang akan menemani saya juga pada malam hari ini bersama dengan Ibu Yasinta sangat-sangat mendukung dan akan menjadi gambaran tambahan buat Anda sekalian ya. Bu, ini sudah banyak banget loh yang chat di mana di YouTube Oh ya, juga. Nanti saya sampaikan pertanyaannya ya. Tapi ya, sementara saya meminta seseorang ini untuk sharing juga. Saya izinkan Bu Yasita untuk istirahat, tapi Ibu jangan baiklah. kemana-mana ya. Siap. Oke Bu, oke. Iya. Terima kasih Bu Yasita. Kita sebentar dulu. Oke, Bro and Sis. Ya, seperti yang saya tadi bilang, saya punya special guest satu lagi ya, seseorang yang luar biasa. Beliau adalah Head of Consultant dari Head of Consultant FPA Prita Optima ya. Beliau adalah Bapak I Gede Made Swardana. Ini profil beliau ya. Beliau juga sangat-sangat memberikan bantuan ya buat banyak orang tua di luar sana untuk lebih mengenal lebih awal seperti apa sih karakter anak-anak mereka. Dan Bapak yang satu ini, wow, luar biasa loh, pengalaman-pengalaman kerjanya dan segalanya ya. Coba mungkin bisa, saya mau tampilkan CV beliau dulu ya, bisa nggak ya saya share ya? Ya sebentar, oke. Iya, sebentar ya. Luar biasa banget. Iya, Bapak Igede Made Swardana ini, beliau kebetulan, saya kenal baik dengan beliau ya, kami sama-sama dari, kalau kami di komunitas Hindu itu ada yang namanya Sukaduka Hindu Dharma DKI Jakarta, dan kami ada di wilayah Jakarta Barat. Ya, oke terima kasih. Saya stop dulu ya. Oke, inilah dia Bapak Ibu, Bapak Igede Made Suwardana. Halo Pak Made. Halo, apa kabar Bu Desi? Selamat malam Bro Densis. Halo, Om Swastiastu Pak Made. Selamat Swastiastu. Oke, Sehat gimana ya nih? Pak? Tadi Eh, sehat, sehat, sehat. Tadi seru denger sharingnya Bu Yasinta ya. Jadi eh, ini heeh. kehormatan loh bisa diundang di sini loh sama Bu Desi di acara Oh, saya Saat yang Night merasa Talk. terhormat Pak, bisa diberikan persetujuan
oleh Pak Made dan Bu Yasinta, Betul. luar biasa banget. Iya, Oke, sama-sama, Pak sama-sama. Made, tadi kan kita sudah berbicara dari aspek psikologisnya ya lewat Bu Betul, Yasinta ya, walaupun ya nggak bisa dengan detail banget karena ini kan waktu juga Pak, tapi betul itu sudah cukup banget. banget kok memberikan gambaran yang luar biasa buat Bro Ensis dan saya sendiri. Oke. Ya, eh Pak Made, kenapa sih Ya, sebenarnya orang tua itu harus tahu, sebaiknya lebih tahu lebih awal bagaimana tentang karakter si anak, sehingga apalagi di masa-masa seperti ini kan mereka kan berdampingan terus ya, di rumah betul, bareng-bareng sama betul, anaknya. Jadi benar-benar apa ya, kalau mentor saya bilang tuh lead by example gitu kan. betul banget, Kayak betul ngomong banget. bapaknya ngomong A, ya lakukan juga A supaya anaknya Betul, ngikutin A gitu kan. betul, Iya, betul, jangan nggak sinkron ya Bro Ensis, kita bilang betul, A ke anak-anak tapi kita lakukannya yang B. Jangan betul main banget. HP, padahal saya lagi main HP, kamu jangan main Nah, HP. Yang itu lebih yang paling sering sering begitu terjadi Pak. itu. Jadi memang gini, kita perlu tahu sejak dini itu, minimal kita bisa prepare. Pertama, sebagai orang tua tuh ngecek dulu, karakter orang tua itu sepertinya apa. Tadi kan Bu Yasinta udah sharing ada persistence, ada motor, absorb, sama reverse. Nah, kalau kemudian, dia memiliki anak, kan ini kan turunan ya secara genetik, ternyata anaknya contoh keras juga nih, nanti saya akan jabarkan di slide saya. Jangan sampai dia mengatakan A, secara logika anak nangkep, iya oke aku setuju. Tapi faktanya orang tua melakukannya B. Anaknya Hmm, protes. Saat anaknya mhm. protes, orang tua gunakan otoritas. Kamu anak kecil tahu apa? Nah, gimana gimana caranya bisa benar gitu. Makanya kalau misalnya suatu saat anak berpikir, oh kalau gitu nanti saat aku besar aku boleh seperti orang tuaku, melanggar apapun yang aku katakan. Nah, itu repotnya di situ. Jadi kita emang mengharapkan dia membentuk dirinya dengan punya attitude yang positif, tapi memang semua dibentuk dari rumah dulu. Nah, itu saya jabarkan seperti apa nanti slide-nya. Seperti itu Bu Desi kira-kira. Semakin dini semakin bagus, minimal orang tua tuh punya gambaran dasar. Anak saya terlahir Oke. dengan karakter seperti ini gitu. Oke. Coba oleh-olehnya yang dibawa sama Pak Made Coba ini dibuka apa sih? silakan sama Coba yang dibagi dibawa ya, oleh ya, dibagi. semoga bisa lebih menjelaskan lebih terbuka ya gitu. Silakan. Oke. Ya, silakan Pak Made paparannya. Oke, jadi memang kita menggunakan metode yang tadi disampaikan Bu Yasinta bahwa setiap orang itu spesial ya, setiap orang tuh punya sesuatu yang boleh dikatakan luar biasa. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah genetik atau keturunan. Jadi setiap anak yang terlahir ke dunia ini membawa genetik dari orang tuanya. Artinya kalau orang tua punya karakter keras, biasanya dia akan menurunkan karakter itu kepada anak yang dilahirkannya. Nah, dalam perjalanan waktu ada beberapa faktor yang mempengaruhi tadi. Coba kita slide yang nomor 2 kita buka. Nah, ini berikutnya, silakan. Nah, ternyata faktor lingkungan, sosial, dan ekonomi juga berpengaruh terhadap perbentukan keberhasilan seorang tadi. Artinya gini, kalau orang memiliki kehidupan sosial yang boleh dibilang cukup baik, itu biasanya akan mendapatkan kesempatan yang lebih baik, walaupun tidak menutup kemungkinan mereka yang dalam kondisi kurang baik pun punya potensi untuk jadi lebih baik. Hanya dalam hal ini memang dikatakan bahwa kehidupan sosial, ekonomi, sosial, dan budaya itu juga mempengaruhi seorang menjadi bertumbuh seperti apa yang diharapkan oleh orang tuanya di masa depannya. Kemudian yang ketiga, ini contoh dari orang tua. Ini benar banget yang Bu Desi bilang tadi. Seringkali orang tua mengatakan, jangan main handphone ya. Main handphone kok nggak kenal waktu ya. Tapi orang tua sambil ngomong pegang handphone. Nah, kalau misalnya anaknya tanya, loh, ayah juga pegang handphone? Ayah kan kerja pakai handphone ini, tapi dilihat sama anaknya ternyata bukan kerjaan bapaknya. Main Contoh ya, game. main game itu dia. Nah, pada saat kita memberikan aturan ternyata orang tua melanggar sendiri, agak sulit untuk anak menerima konsep itu sebagai suatu pembentukan untuk dirinya. Itu. Kemudian yang keempat, pengalaman. Nah, ini seringkali saya kalau konsul dengan orang tua ini banyak banget ketemu anak-anak yang tanda kutip gini, anaknya itu seperti nyimpan trauma. Anaknya seperti takut. Jadi pada saat kita bicara sama anaknya, kok saya pernah ketemu kalian tangannya sampai shaking, tangan sampai gemeteran. Ternyata mohon maaf, dia sepanjang hari dalam hidupnya itu yang diterima adalah kekerasan terus. Artinya tuntutannya terlalu tinggi, dalam tekanan yang luar biasa, dan mohon maaf ada tekanan fisik juga di situ yang membuat anak takut mengembangkan potensinya. Tapi di satu pihak, sisi lain, ada juga anak yang punya prestasi kok bagus banget.
Waduh, kalau main ke rumahnya itu saya sampai kaget ngelihat trofinya kok banyak sekali. Ternyata apa? Hidupnya positif. Artinya orang tua mendukung dan orang tua memberikan arah. Jadi orang tua itu tidak memberikan target-target ke anaknya yang dirasa anaknya tidak mampu, tapi orang tua membantu memberikan gambaran ini loh way out-nya. Nah, itu banyak terjadi di kehidupan sekarang. Ada anak-anak yang punya prestasi baik sekali, tapi ada juga anak-anak yang kok dia seperti menutup potensinya karena tekanan di masa lalunya. Itu yang keempat. Yang kelima, pendidikan. Bener banget. Sekarang orang tua tuh bisa mengakses banyak model pendidikan, mulai dari yang swasta, negeri, pokoknya yang terbaik di mana ada apa ya, kerjasama antara pihak sekolah dengan orang tua. Jadi orang tua bertanya sekolah, sekolah merespon. Kemudian sekolah juga mencari feedback di orang tua, juga orang tua bisa memberikan jawaban. Nah, itu bisa memberikan satu gambaran bahwa semakin baik pendidikan yang dipilih untuk seseorang, terutama untuk anak-anak, itu bisa memberikan gambaran yang lebih baik ke masa depannya. Nah, yang nomor 6 yang paling berat, pengaruh media sekarang. Apalagi kondisi saat ini memungkinkan anak berinteraksi dengan media. Kan ada yang sekarang kan belajar dari rumah, kerja dari rumah, mau tidak mau menggunakan gadget pun lebih sering ya sekarang yang berisi ya. Nah, kalau orang tua nggak kontrol, kan nanti saya akan jelaskan apa kaitan dengan karakter. Kalau anak itu terpapar, mohon maaf, informasi yang kurang positif dari media yang dia gunakan setiap hari, itu dampaknya luar biasa sekali. Tadi kata Bu Yasinta benar, itu is choice, jadi pilihan. Jadi kalau misalnya kita membiarkan anak mengakses hal-hal yang sebetulnya belum baik atau belum pala untuk dirinya, kita akan menuai hasilnya juga seperti gambaran dia tonton tadi, itu bahaya di situ. Betul. Nah, lanjut. Sekarang kita mulai melihat gambaran seperti yang dikupas Bu Yasinta tadi, seperti apa sih? Nah, seperti ini. Jadi saya gunakan slide yang hampir sama di depan. Jadi penggolongan utama dari 4 karakter utama itu adalah 1 persistence. Itu simbolnya dikasih gambar batu, itu seperti gambaran atau sifat batu ya, keras ya. Jadi orangnya itu juga tidak mudah menerima sesuatu itu tanpa logika yang pasti, tanpa bukti yang nyata. Kemudian karakter kedua, modeler, dikasih simbol seperti air, benar seperti Bu Yasinta bilang tadi, dia fleksibel banget, dia adaptif sekali. Hanya masalahnya kalau dia mengambil contoh-contoh yang salah dalam lingkungan sehari-hari, ya dia akan menjadi seperti contohnya tadi. Kemudian karakter yang ketiga itu absorb. Ini seperti busa menyerap. Orang-orang luar biasa itu memang daya serapnya itu boleh dibilang seperti lambat di awal. Jadi kadang-kadang orang tua bilang gini, aduh kok lambat, kamu lambat baca ya, kok kamu lambat hitung ya. Jadi orang tua langsung wah menjudge macam-macam ya. Sebetulnya dia perlu Diomongin ke waktu. anaknya ya, sering ya. Sering kali seperti itu. Jadi anaknya dijudge. Kamu kok lambat ya, kok kalah. Nah, mulai ada comparing. Bandingin sama si A, si B, si C yang mungkin mereka berbeda sebetulnya, tapi karena memang sudah seperti itu patternnya, mau tidak mau anak merasa iya aku memang tidak bisa apa-apa. Nah di situ titik awalnya anak ngerasa tidak punya potensi. Dan yang unik yang terakhir itu yang reverse. Jadi orang bilang ya your way my way. Jadi kadang-kadang dia seperti angin yang bertolak belakang. Ibu Sinta bilang tadi dia orang tua mengatakan A B C, dia C D A. Terbalik. Nah, seringkali langsung dijudge ini anak nakal, anak bandel, sebetulnya enggak. Ada hal luar biasa yang bisa digali dari masing-masing. Nah, coba sekarang kita lihat apa sih gambaran masing-masingnya tadi. Coba dibuka yang persistence deh. Apa ciri-cirinya? Nah, ini gimana sih? Jadi kadang-kadang gini, kita kalau ketemu orang itu bisa nebak ini kayaknya persistence nih. Ini orang ini kok sepertinya agak-agak gamang ya, agak-agak galau. Ini kayaknya bukan persisten seperti itu. Nah, ciri yang pertama yang paling kelihatan, mungkin Bapak Ibu pernah ngalamin ini. Satu, dibuka, dia pakai logika sekali. Jadi jangan pernah berkomunikasi dengan anak-anak dengan karakter persisten itu tanpa dasar yang jelas. Karena sekali mereka tertarik akan sesuatu, mereka akan bertanya kenapa, di mana, kapan, dan sebagainya. Sampaikan dengan bahasa yang mereka ngerti. Jadi jangan sampai bahasa untuk anak-anak yang masih 5 tahun, yaitu bahasa-bahasa yang tinggi, mereka juga bingung kan nangkepnya. Tapi dengan bahasa yang mudah dipahami, kalau tertarik, nah, buka slide yang kedua. Nah ini, dia akan bertanya detail sekali, serta dia akan meminta bukti. Kalau tadi dikatakan A, mana buktinya A? Makanya kalau misalnya nih, seringkali kita keluar kota nih, ini contoh ya Bu Desi ya. Itu seringkali di salah satu jalan, pinggir jalan raya utama tuh bangun tugu, itu biasanya mohon maaf, itu ada kendaraan ringsek yang dipajang di atas. Itu sebetulnya memberikan gambaran atau fakta bahwa kalau kamu ngebut, bisa jadi kayak begini. Sama kayak anak-anak. Jadi saat kita mengatakan A,
Mereka bertanya, mana buktinya? Nah, seringkali orang tua mengatakan A menunjukkannya B. Anak kayak gini nggak bisa terima. Dia akan Hmm. bilang, "Papa bohong, mama bohong." Kenapa? Kemarin bilang A, ternyata kok jadinya B kayak gini, aku nggak bisa terima. Dan lihat yang nomor 3, silakan dibuka. Ini ciri-ciri yang paling kelihatan biasanya dalam belajar pun kelihatan, anaknya banyak bertanya. Nah, seringkali ada anak persisten yang tidak berani bertanya. Itu penyebabnya karena apa? Pertama, dia tidak mendapat jawaban yang sesuai, artinya sering dibohongin. Nah, yang kedua, biasanya pada saat dia bertanya, dia tidak direspon. Contohnya begini, misalnya anak sedang tertarik sesuatu nih, terus tanya ke orang tuanya, "Pak, ini maksudnya apa ya?" "Antar, papa sibuk, tanya sama mama aja." Terus nanya ke mamanya, "Mama, ini maksudnya apa?" "Aduh, lagi ngurus adik, kamu nanya sih, udah, kamu belajar sendiri aja." Dia belajar sendiri dengan sesuai dengan kemampuannya, tapi dia punya mindset begini, "Kok setiap kali aku tanya, kok orang nggak ada yang jawab aku? Apakah aku menyebalkan untuk saat aku bertanya? Oke, aku tidak akan tanya lagi." Jadi seringkali ada anak-anak yang di kelas itu menutup tangannya, melipat tangannya, itu bukan berarti dia nggak pengen tanya. Dia punya pengalaman yang tidak menyenangkan saat bertanya tuh tidak direspon. Nah, ini yang harus disadari bahwa kalau orang tua sedang ditanya sama anak yang karakternya persisten, memang dia harus bertanya dan dia detail. Jangan sampai dia diem, nah kalau dia berarti ada yang salah. Lanjut, yang ketiga, yang keempat, apa ciri-cirinya? Nah ini, seringkali orang tua juga menggunakan ini. Nanti kalau nilai kamu bagus, kita pergi kemana, dibelikan apa. Begitu dia sudah lakukan kewajiban dia dapat apa yang ditargetkan, ternyata orang tua bilang, "Oh, ayah nggak pernah ngomong kayak gitu, ibu nggak pernah ngomong kayak gitu." Nah, anak persisten kalau selalu istilahnya apa ya, dianggap omongan itu seperti sekitar selalu aja, dia punya mindset gini, "Oh, berarti aku nih nggak pantas dapat sesuatu yang dijanjikan tadi. Udahlah, aku tidak tertarik lagi untuk mengejar semua target-target tadi." Jadi hati-hati. Kalau orang tua tidak bisa mewujudkan sesuatu, sebaiknya jangan janjikan, apalagi sampai detail, ada tanggalnya, ada harinya. Anak ini sangat merekam sekali, kenapa? Buat dia semua pemenuhan janji tadi adalah goals-nya dia. Itu hati di situ. Lanjut, apa ciri-cirinya untuk anak-anak yang punya karakter persisten? Nah ini, anaknya biasanya sangat suka apresiasi. Kita suka bilang gini, "Ih, kamu keren ya, Dek. Pakai jempol aja nih." Dia udah bangga banget. Kadang-kadang kalau misalnya ada dua anak bersaudara ya, si adik ini misalnya lagi menggambar sesuatu, terus orang tuanya bilang gini, "Ih, gambar kamu bagus banget ya, Dek." Si kakak yang karakternya pasti nggak mau kalah. Dia pasti bilang, "Gambar aku juga bagus, Mah." Artinya apa? Dia juga butuh perhatian, dia butuh direspek. Makanya jangan takut puji anak. Ada yang bilang gini, "Pak, nanti kalau sering dipuji anak besar kepala." Enggak, kita lihat upayanya seperti apa, kemudian apa yang sudah diperjuangkan, itu yang kita hargai. Seringkali orang tua ngerasa, udahlah nggak apa-apa, nggak usah dipuji, ntar dia malah GR dan sebagainya. Padahal itu seperti mematikan motivasi dia. Tapi ingat, kadang-kadang ada berupa apresiasi itu jangan berupa harus kebendaan ya kan, karena orang tua memberikan hadiah yang luar biasa, padahal upaya nggak terlalu heboh banget. Nah, anak jadi punya mindset bahwa kalau aku mengerjakan ini, aku akan mendapatkan seperti standarnya orang tua yang kasih. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Cukup dengan kata-kata sambil pegang kepalanya, "Gila keren ya, papa mama sama bangga sama kamu." Itu salah satunya. Terus, "Ayo dek, pertahankan, mantep nih, bagus," dan sebagainya. Itu salah satu yang membuat anak-anak punya motivasi. Dan yang berikutnya lagi, apa ciri-ciri anak yang keras tadi? Nih, anaknya tidak suka dibanding-bandingkan. Ini jangan gunakan ini. Seringkali orang tua karena ya supaya motivasi anak, langsung memberikan ukuran ke satu orang anak itu jadi ukuran dia. "Ayo dong, kamu kayak dia dong. Dia juara loh, dia hebat loh." Ya mungkin dia tidak hebat di bidang yang tunjukkan, tapi dia hebat di bidang yang lain, tapi orang tuanya nggak lihat itu. Jadi sebaiknya gunakan kata-kata yang positif. Kita bilang gini, "Kak, ayo kalau kakak coba, kakak pasti bisa. Ini masalah waktu aja, yang penting kakak rajin coba," dan sebagainya. Begitu dia selesai satu stage, satu tahap, beri apresiasi. Terus kayak gitu. Membandingkan tuh bukan artinya gini, nggak boleh dilakukan, boleh dilakukan, tapi jangan terlalu sering. Jangan sampai ntar sebentar ngomong, kamu kalah sama si A, si B, si nanti sana ngerasa gini, kok aku tuh nggak punya value ya. Apa-apa kok kayaknya orang tuh lebih hebat dari aku. Malah dia tidak berusaha bangkit, tapi sudah dia akan stagnan di posisinya dia. Nah, itu yang jangan dikhawatirkan. Dan yang terakhir, ini adalah
Karakter yang persisten tadi, ini memang berbeda dengan karakter yang seperti gambaran modeler. Kalau tadi Bu Yasinta bilang kalau masuk pertama itu pegang rok mamanya, ini bener banget. Ini karakter yang berbeda kedua. Kalau tadi di karakter persisten ada 12 sub karakter di dalamnya, yang masing-masing punya ciri khusus. Ini saya nggak tampilkan di sini karena nanti terlalu panjang. Ini saya sebutkan aja gambarannya. Ada anak-anak persisten yang keras kepala sekali. Ada yang usil dan kepo tapi suka nunda. Ada yang pinter banget ngeyakinin orang. Ada yang sangat khawatiran. Ada yang pemikir dalam sekali. Bahkan ada juga yang anak itu hitung-hitungan. Kalau dikasih upah, dia baru kerjain. Itu bagian dari persisten. Nah, kalau karakter modeler, ini karakter yang boleh dibilang berdiri sendiri. Ciri-ciri seperti gambar ini. Jadi kalau misalnya punya punya anak dengan karakter modeler seperti ini, jangan dorong atau paksa dia untuk masuk ke dalam lingkungan baru, karena dia nggak nyaman. Tapi jadilah jalan untuk membuka interaksi tadi supaya anak itu seperti dapat gambaran. Gini loh berinteraksi. Nah, pada saat dia sudah merasa nyaman dengan teman-teman barunya, tadi seperti Bu Yasinta bilang juga benar banget, dia akan membentuk satu komunitas di mana orang itu banyak suka sama dia karena apa? Dia empati tinggi sekali. Tapi, nah ini, ciri khas yang paling kelihatan adalah anaknya galau sekali. Ini paling kelihatan saat ini. Jadi banyak yang tanya ke saya, Pak, anak saya ini cocoknya jurusan IPA atau IPS ya? Karena setiap kali ditanya, kakak mau jurusan apa? Aku nggak tahu, Ma. Nah itu. Atau kata-kata terserah itu sering muncul. Kamu makan apa nih? Nah, terserah deh, aku ikut aja. Itu karakter modeler. Biasanya karakter tadi karena sifatnya seperti air, dia melihat lingkungannya. Jadi contoh nih, di traktir teman-temannya bareng ya. Temannya sebelah, katakanlah makannya nasi goreng. Dia ngelihat nih, sebetulnya dia nggak terlalu suka nasi goreng, tapi kalau semua kok hampir pesan nasi goreng, dia pasti pesan nasi goreng. Karena itu bisa terjadi kalau orang tua tidak bisa menjadi figur untuk anak-anaknya, memberikan arah bahwa kalau kamu sudah berusaha untuk memilih A, bertahanlah di A. Seringkali nanti ya tadi yang terjadi adalah ya A boleh, B boleh, C boleh, D boleh, anaknya bingung banget. Makanya figur penting banget. Dan ingat tadi benar dikatakan, anak ini modeler sekali. Dia ngambil figur contoh banget. Jadi kalau tadi tayangan-tayangan tadi, saya punya klien yang mohon maaf ya, dia setiap minggu orang tua dipanggil sekolah karena apa? Anaknya ini destruktif, jadi ngerusak. Ternyata setiap kali anaknya dipanggil, itu dia ngerasa ya aku baik-baik aja, aku mukul temen ya biasa aja. Nah sekali waktu kami main ke rumahnya, dan ternyata di situ tuh banyak tontonan-tontonan action tingkat tinggi yang keras-keras sekali. Yang saat nonton, anak papa yang nonton, anaknya ikut nonton di sebelahnya. Jadi anaknya akan merespon seperti yang dia tonton. Jadi kalau aku didorong orang, aku responnya seperti film itu. Ikut mendorong, bahkan ikut memukul. Jadi hati-hati dengan contoh, terutama yang penggunaan gadgetnya sangat rutin sekali. Kalau karakter modeler, orang tua harus tahu. Dicek kalau bisa. Yang dilihat itu apa. Karena kalau misalnya sampai kekunci di situ, itu merubahnya susah sekali. Makanya, ini bisa menjadi apapun, kalau dapat lingkungan yang positif, maka sikapnya pun akan ditentukan oleh bagaimana lingkungan mengarahkan dia. Semakin bagus, semakin jadi anaknya. Nah, karakter yang ketiga, coba lihat. Ini yang tadi dikatakan karakter busa atau spons tadi atau assault tadi. Nah, ciri-cirinya apa? Ini, satu, silakan dibuka. Anaknya ini seperti prinsip busa, menyerapnya itu pelan, tapi dia serap terus. Dan dia tidak bisa memilih yang dia serap itu yang baik atau yang positif. Kalau yang diajarkan terus, mohon maaf, hal-hal yang selalu negatif, dia akan serap yang negatifnya. Tapi kalau positif, dia akan serap positifnya. Dan jangan kaget, karena sifat serapnya lambat, dia tidak menunjukkan respon yang luar biasa di awal. Tapi nanti, setelah berapa waktu akan terlihat sekali bahwa anak ini sebetulnya punya potensi yang luar biasa. Nah, untuk itu dia perlu slide nomor 2. Nih. Karena memang anaknya kurang pede, anak-anak seperti ini tuh anak yang perlu dukungan luar biasa dari lingkungannya, terutama orang atau mentor yang menjadi orang yang mengarahkan dia. Jadi benar, saat dia masuk kelas cenderung duduk di belakang. Kalau misalnya ada acara atau pengambilan nilai, contohnya harus perform depan kelas, ini anaknya nervous sekali. Jadi jangan sampai orang-orang atau anak-anak dengan karakter yang kurang pede di awal ini tuh langsung diberikan apa ya, seperti punishment dan sebagainya yang membuat anak tuh makin tidak berani untuk membuka dirinya. Jadi perlu waktu, makanya yang slide berikutnya, dukungan mentor itu penting banget. Silakan lihat berikutnya. Nah ini bisa siapa? Ini bisa orang tuanya. Jadi kalau misalnya orang tua
memang sibuk sekali dalam aktivitas sehari-hari, pastikan punya waktu minimal 15 menit sampai 30 menit quality time sama anak-anak. Karena apa? Ya mereka kan masa kecilnya cuma sekali ya. Kalau itu sudah lewat kemudian bertumbuh dengan apa adanya, orang tua juga menyerahkan ke orang lain untuk membentuk dia. Nah, jangan kaget apa yang terbentuk di dirinya nanti mungkin tidak mewakili orang tuanya. Karena sudah melepaskan anak itu diasuh sama siapa. Kalau bisa beri waktu untuk berkumpul bersama, sesibuk apapun kita, supaya ada kedekatan terbangun. Dan yang nomor 4, terakhir, nah ada hal khusus di anak-anak yang absorb seperti ini. Seringkali anaknya ini gimana ya, ada anak-anak yang mudah meledak, kalau dia sudah tidak bisa tahan dengan berbagai macam tekanan. Ada juga anak yang berusaha untuk, ya sudah, aku akan kembalikan ke dirinya. Jadi seringkali ada anak-anak ini seperti menghukum dirinya sendiri. Di grup ini, di dalam karakter absorb ini ada 4 sub karakter. Ada simple, ada yang namanya learner, innovate, sama talented. Nah, masing-masing itu punya ciri khas sendiri. Nah, kalau misalnya kita tahu anak ini ternyata anak yang simple, jadi jangan sampai kita memberikan hal rumit itu di awal. Tapi berikan bertahap, begitu dia sudah pegang pondasinya kuat sekali, nah ini luar biasa hasilnya. Talented juga gitu, anaknya sangat jago di angka. Tapi anaknya sangat bosenan sekali. Kalau udah ngerasa bisa, dia akan merasa, ya udahlah, ini nggak ada apa-apanya, aku cari yang lain. Nah, jadi ibaratnya naik anak tangga, step 1, 2, kalau misalnya berbarengan ajak dia naik, coba langsung dari 2 langsung ke anak tangga yang keempat. Kalau kakinya nggak nyampe, mama kakiku nggak nyampe. Nah, berarti tahap belajar itu perlu proses dari 1, 2, 3, 4, ujung-ujungnya kita di atas. Jadi jadilah mentor yang membuat dia punya arah supaya apa? Dia tahu proses itu seperti apa. Nah, yang terakhir, ini yang tadi dibilang karakter yang unik sekali. Ini silakan dibuka slide-nya. Jadi karakter reverse ini ada gambarannya seperti ini. Silakan dibuka. Nah, itu. Yang lain ke kiri, dia ke kanan sendiri. Saat dikasih tahu, anaknya berani. Bahkan saking berbedanya nih, seringkali yang saya temui ya, dia dijauhkan sama lingkungannya. Saya pernah punya satu klien, saya tanya, dia main sendiri, dia main-main kumpul-kumpulin daun-daun kering gitu ya. Terus saya lihat komunitas yang lain, anak-anak tuh ada yang main tak benteng lah, petak umpet. Terus saya tanya ke dia, kok kamu nggak main sama mereka? Jawaban dia simpel, mereka bukan level aku. Jadi anak-anak ini anak-anak yang orang bilang sih, ini tipe lonely, tipe sendiri. Mereka itu benar-benar bekerja di luar kotak. Jadi kalau tadi dikatakan think out of the box tuh bener banget. Seringkali memberikan jawaban-jawaban yang tidak terduga. Tapi karena sifatnya yang rada ngeyel, orang tuh nggak terlalu suka sama orang kayak gini. Makanya dengan kenali dari awal kita jadi paham nih, oh ternyata anak-anak ini nih punya cara masing-masing. Nah itu yang kita akan sampaikan dalam event hari ini. Oke, nah kurang lebih seperti itu Bu Desi. Jadi yang saya sampaikan tadi itu lebih ke arah gambaran dasarnya gimana sih untuk anak-anak dengan karakter beda-beda tadi. Seperti itu. Luar biasa. Ya, terima kasih. Aduh, Pak Made, sekarang kita mau ngobrol bertiga nih biar Boleh, semakin silakan. seru. Bu Silakan. Yasinta, tadi udah ngopi-ngopi kali ya Bu Yasinta ya. Iya. Saya nggak dibagi kopinya. Ketahuan. Halo Bu Yasinta, welcome Ya. back. Ya. Oke, sebelum saya ke pembicara yang luar biasa, saya ingatkan brother and sister yang di luar sana menonton lewat FB Live maupun YouTube, saya persilakan untuk ketik pertanyaannya. Mumpung sekarang bisa konsultasi loh sama psikolog, kapan lagi kan? Ini akan ada pertanyaan Anda akan terakomodir kok. Jadi jangan khawatir, silakan. Ini ada siapa ya? Aku sampai gini-gini loh Bu bacanya ya. Iya, ada kecil Desa ya. Putri, ada Wayan Rumidiasi, ada Dewa Siantara, Zena Sapitri, banyak lagi ya. Enggak, nanti dikira ngabsen lagi Putu Desi kan. Iya. Ya, teman-teman, Bro and Sis, buat yang jadi calon orang tua juga, kan calon orang tua juga boleh dong ya mendengarkan ini karena mereka akan makin tahu bagaimana sih sebenarnya mengarahkan dan mendidik anak mereka gitu kan. Karena biasanya orang ambil simpelnya aja nggak sih Pak sama Bu Yasinta, Pak Made. Orang tua saya ngajarin apa?
ya saya ngajarin itu juga ke anak saya gitu. Padahal belum tentu anaknya sama dengan Betul. dia gitu kan. Nah itu Betul. adalah tadi Bu Sita ngomong apa di slide-nya ada yang kata-kata dari John C. Maxwell ya Bu ya. Kenali Ya, diri Anda dulu ya. Karena kalau kita sudah mengenal diri kita pasti bisa menjadi mentor yang baik buat anak-anak kita ya nggak sih Pak Made? Tadi Pak Made betul. bilang jadi mentor gitu kan. Oke. Nah, ini ada pertanyaan yang masuk lewat apa live chat juga. Dia bilang gini, kenapa sih kenapa kita bisa tahu seseorang itu apa? Apakah dia persisten, absorber? Ini saya agak ringkas ya. Kenapa orang itu harus mengenali karakter anaknya? Bagaimana caranya tahu apakah dia itu seorang persisten, modeler, absorber, atau juga seorang reverse gitu. Kenapa gitu kan? Dia bilang, ayo ini saya serahkan dulu ke Bu Yasinta terlebih dahulu. Silakan Bu. Baiklah, tadi yang pertama kenapa kita harus sorry boleh diulang Bu? Kenapa kita harus tahu tentang Oke, karakter tahu anak di kita di awal. Ya. Nah, Ya, tadi bagaimana mungkin tahu kalau dia tuh persistence, modeler atau absorber atau reverse gitu. ya, oke. Jadi yang pertama mungkin tadi sedikit ada mau tambahkan sebentar ya Bu Desi ya. Tadi disebut bahwa siapa tahu ada mamah-mamah gitu ya, mamah-mamah muda gitu ya, calon mamah-mamah gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya mau kita informasikan, sebenarnya untuk tes ini ya, untuk pengenalan karakter segala macam itu sebenarnya tidak terbatas usia. Karena pada kenyataannya, jadi memang belajar itu menurut saya adalah sesuatu hal yang memang harus kita lakukan sepanjang masa. Saya ingat sekali bahwa saya pernah punya mentor gitu ya, sampaikan ke saya tuh harus punya hati sebagai murid gitu ya, jiwa sebagai murid yang memang mau selalu belajar dan diajar. Karena apa? Karena pada kenyataannya saya sebagai psikolog, saya sebagai apa konsultan gitu ya, seringkali saya ketemu dengan orang-orang yang bahkan di usia dewasa, di usia yang memang sudah dewasa akhir misalnya gitu ya, itu banyak juga yang ternyata masih belum bisa menetapkan tujuan dengan jelas gitu. Jadi mereka kadang juga masih bingung dengan segala sesuatu yang harus mereka putuskan dalam hidupnya, apalagi anak-anak. Jadi sebenarnya ini juga nyambung ke jawabannya. Kenapa kita jadi penting mengenal karakter sejak dini? Saya kebetulan berkiprah juga di universitas gitu ya dari sejak dulu. Nah, saya juga ketemu dengan banyak orang yang seringkali salah jurusan Bu Desi dan Pak Made. Yang mereka udah belajar sekian semester gitu. Aduh, kok ternyata ini nggak cocok. Aduh, saya frustasi dengan jurusan ini akhirnya pindah. Begitu pindah lagi sekian semester, aduh nggak cocok lagi, aduh nggak cocok lagi. Itu karena apa? Salah satunya sebenarnya adalah yang self awareness tadi juga kurang. Jadi dia tidak mencoba untuk mengenali dulu potensinya ada di mana, karakter yang cocok seperti apa. Contoh misalnya, saya ini persisten dan campuran modeler gitu ya. Yang seperti Pak Made bilang, kalau orang modeler itu galauan, iya galauers banget gitu. Ini pengen, itu pengen, begitu lihat ini bagus pengen, begitu lihat itu bagus pengen. Saya dulu sempat hampir masuk teknik sipil, Desi. Jadi sebelum saya masuk psikologi itu saya daftar di teknik sipil UGM. Nah, pas saya masuk, pas saya daftar, ini sedikit cerita ya. Tapi saya ini ada kaitan kenapa kita jadi perlu sekali untuk mengenal. Pas lagi saya daftar, selesai daftar gitu ya, saya keluar, saya ketemu tukang parkir. Tukang parkirnya bilang ke saya, Mbak, mau jadi tukang gali sumur? Katanya gitu. Wah, modeler saya langsung ini ya, menonjol gitu. Hah, oh jadi ini bakal jadi tukang gali sumur. Setelah itu saya nggak ikut tes. Saya nggak lanjut ikut tes. Nah, jadi karena memang pada saat itu saya mencari jurusan itu saya tidak mengenali diri saya. Meskipun sekarang akhirnya saya menjadi psikolog gitu ya, tapi terus terang pada saat itu saya tidak mencoba mengenali diri saya dengan lebih baik. Sehingga ya bersyukur saja pas banget saya ngambil psikologi gitu karena ternyata saya punya potensi people smart-nya ya cukup tinggi gitu. Tapi saat itu saya juga seperti seperti ini, seperti apa tuh namanya? Keong gitu ya. Kalau misalnya ketemu dengan banyak orang saya juga takut gitu. Nah,
itulah, jadi kalau kalau kita mengenali karakter lebih dini, mengenali potensi kita lebih dini, kemungkinan untuk salah jurusan, salah jalan gitu ya, itu akan lebih minim. Karena tentu saja itu dampaknya banyak, waktu, uang gitu ya. Orang mau Hmm. sukses itu mungkin ada di satu titik. Tapi kalau yang tidak tahu dirinya dengan benar, mungkin dia belok-beloknya itu banyak. Betul, betul. Ke kanan dulu salah, ke kiri salah, ke kanan lagi salah, ke kiri lagi lebih salah lagi, nggak nyampe-nyampe. Tapi beda dengan orang yang memang mengenal dirinya dengan lebih baik, potensinya ada di mana, kelemahannya ada di mana. Misalnya, kelemahan saya adalah saya itu tidak suka ketemu dengan orang banyak. Ya udah, berarti jangan di area-area yang sosial, misalnya yang memang hubungan internasional, komunikasi yang harus ketemu dengan orang lain, stres gitu nantinya kan. Nah, kita akan menyelesaikan hal-hal itu sehingga suksesnya akan lebih cepat karena berarti Hmm. terdukung. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, caranya bagaimana gitu kan? Ya, kalau tadi kita kan sudah share gitu ya, dari keempat karakter itu ciri-cirinya seperti apa. Sebenarnya kita bisa mengenali self-awareness tuh banyak sekali caranya. Yang pertama paling mudah kita lakukan adalah observasi. Observasi terhadap diri kita. Dicatat. Observasi itu adalah observasi terhadap perilaku yang memang sering muncul. Contoh misalnya, saya mau mengenali karakter anak saya. Perilaku dia yang menonjol adalah kalau nanya detail dari A sampai Z gitu kan. Nggak ada habisnya. Sampai udah nggak ada jawabannya pun dia tetap masih nanya. Atau dia ngototnya luar biasa. Bisa jadi dia karakternya persisten. Loh, tapi kok kadang-kadang dia juga suka gampang nangis kalau ketemu orang misalnya. Karena ada kemungkinan karakter itu mix. Nah, kalau misalnya mau lebih pasti ya otomatis harus melakukan assessment ya Bu Desi ya. Tapi cara awal yang memang bisa dilakukan ya observasi dulu, tapi kan observasi juga ada ketidakvalidnya gitu ya, ada potensi-potensi yang tidak pas. Wah, jangan-jangan persisten, terus kita udah terlanjur treatment dia sebagai anak persisten, ternyata dia reverse gitu kan. Wah, ini bisa salah kaprah gitu. Jadi Salah ya observasi kayaknya, Bu. salah observasi, salah nyatet pula gitu kan. Jadi ya memang cara paling valid ya mesti dilakukan assessment yang dengan alat ukur yang memang tepat gitu ya. Karena kalau enggak kan kita jadinya menduga-duga itu Benar. tadi nanti bisa jadi sakitnya mah dikasih obatnya obat sakit gigi kan nggak nyambung Nggak gitu kan. nyambung, jaka sembung bawa Itu. golok nanti ya. Luar Iya, biasa. mungkin Pak Made mau menambahkan. Iya, Iya iya. benar. Sekarang tadi tadi kan Bu Yasita bilang nih Pak Made, apa sekarang ada alat ukurnya ya sebenarnya yang sangat Mm-mm. bisa membantu orang tua Iya. gitu kan. Nah, tadi kan Pak Made sudah saya perkenalkan Head of Consultant FPA Pelita Optima. Silakan Pak Made. Jadi memang kalau metode yang kami pakai memang menggunakan fingerprint analysis. Jadi memang ada satu alat yang kami gunakan untuk meng-capture data sidik jari, kemudian kita proses di laboratorium khusus analisis sidik jari. Nah, gambaran yang keluar adalah gambaran dasar yang boleh dibilang ini gambaran secara genetisnya dia. Dalam perjalanan waktu nanti itu tadi ada 6 faktor yang bermain tadi. Tadi yang Bu Sinta bilang jadi awalnya mau ke teknik sipil, akhirnya lari ke psikolog karena mungkin karakter model yang muncul dan sebagainya. Jadi tesnya itu memang simple. Ini yang paling cepat. Jadi memang dari semua tes ini yang paling dasar, yang kemudian bisa dikombin nanti dengan tes-tes yang lain seperti yang Bu Sinta lakukan selama ini. Cuma 5 menit. Tapi memang tidak langsung bisa jadi hasilnya. Jadi kami perlu waktu untuk kurang lebih 1 minggu untuk proses hasil dari kiriman data tadi. Nanti hasilnya keluar, baru kita konsultasikan. Ini gambaran dasar untuk Anda atau anak-anak Anda. Kalau ternyata anaknya keras, ya jangan sampai tadi memberikan contoh mengatakan A tapi menyetokannya B. Gimana anaknya mau nurut? Suatu saat malah berpikir gini, ya udah nanti kalau aku udah gede kayak orang tua aku akan melakukan seperti orang tua aku lakukan. Karena apa? Itu yang diberikan setiap saat ke dalam kehidupan mereka. Jadi yang paling kecil memang tadi benar tidak ada batasan usia, boleh usia berapapun untuk melakukan tes ini. Pada prinsipnya adalah tahu dasarnya, semakin dini semakin baik. Seperti itu Bu Desi. Luar biasa. Ada lagi pertanyaannya? Ada Pak. Orang ya? ini saya tadi pertama-tama kan langsung ngerangkumin pertanyaannya sih. Ada penanya kita nih Pak dari Bu Dena. Saya dulu yang nanya Pak. Ya Bu ya sebentar ya Bu gitu kan.
Pak, tadi kalau nggak salah apa kan saya baca di CV Bapak tuh ada yang juga analisa dari handwriting ya Pak. Iya, Itu juga. belajar itu juga. Mm-mm. Ya mempelajari karena gini, saya berusaha mencari juga informasi-informasi yang lain terkait seseorang. Jadi tadi Bu Yasinta bilang belajar itu nggak kenal waktu, itu belajar sepanjang usia kita masih sanggup belajar. Betul, Jadi betul. memang itu salah satu yang bisa saya berikan. Misalnya contohnya saya ketemu klien yang contoh di SMP, SMA atau kuliah, yang tadi tuh agak galau atau bingung. Ternyata Hmm. karakter dia sebetulnya karakter yang keras ya, punya prinsip. Tapi kok dalam tampilannya itu tuh tidak tercermin gambaran sebagai orang yang persisten gitu. Nah, kita coba dengan tambahan tes yang lain yang bisa memberikan mendukung hasil. Oh, ternyata sebetulnya kamu ini punya gini hanya karena dalam perjalanan waktu tadi sering di-blocking, suka disepelein atau dilemahkan, otomatis dia tidak memunculkan jati diri yang sebenarnya. Itu loh Pak, Bu. Jadi tambahan yang saya pelajari Pak, itu saya belum berubah ya, Bu. tambahan yang saya pelajari tadi adalah untuk mendukung analisis yang saya kerjakan saat ini. Kayak Oke, gitu. oke, terima kasih banyak. Hmm. Oke, Pak Made, Bu Yasinta, ini Hmm. ada satu lagi dari Pak Ali. Dia tanya, Ya. apakah kira-kira orang yang sudah dites itu dari keempat sifat tadi bisa memiliki perubahan? Nah, misalnya dia tuh mungkin maksudnya si Pak Ali ini awalnya persistence, terus jadinya ini pas sudah gede atau gimana gitu kali ya. Ya Pak ya, iya aja deh, nggak bisa ngomong kan ya. Ngomong dikit lagi. Jadi ini saya jawab ya. Jadi Silakan. pada dasarnya memang setiap orang ini nih punya polanya masing-masing, punya gambarannya masing-masing. Contoh tadi, saya pernah ketemu satu klien yang punya 4 karakter. Jadi persisten ada, modeler, absorptivus, 4-4-nya ada. Kebetulan posisi beliau cukup bagus di salah satu kota di Indonesia. Dan saya tanya, Bapak dengan gambaran seperti ini, apa sih yang Bapak rasain? Jawaban dia pertama itu agak mengagetkan buat saya. Dia bilang gini, jujur sebetulnya saya bingung dengan diri saya. Jadi banyak orang, saya ngerasa kok saya kadang keras, tapi kadang saya juga bisa berbaur sama orang. Saya juga kadang-kadang berpikir yang terbalik atau berbeda. Nah, jadi dalam perjalanan waktu, itu 6 faktor tadi mempengaruhi. Jadi kalau misalnya kita tes hari ini, contoh gambarannya dia katakanlah persistence. Kalau orang tua tahu udah dasarnya anak ini persisten, dan kemudian diberikan contoh-contoh yang sesuai dengan logik yang disampaikan, itu hasilnya akan sejalan. Tapi seringkali nanti ada ketidakpercayaan dalam diri sendiri karena apa? Dia banyak hal sekali mendapatkan informasi yang masuk ke dalam dirinya tapi tidak sesuai dengan yang ditunjukkan. Itu malah nggak kelihatan persistennya. Jadi kalau secara print out sih tetap seperti itu gambarannya, tapi secara pribadi itu pasti berbeda. Karena perubahan itu, kepribadiannya kan akan terus bertumbuh dan teratur pertumbuhan. Bukan gitu Bu Yasinta ya? Mungkin Bu Yasinta bisa tambahin. Silakan Bu, tambahin Bu. Ya, jadi ini kaitannya dengan nature versus nurture gitu ya. Jadi nature itu kan sesuatu hal yang bawaan, nurture itu lebih ke lingkungan. Nah, sebenarnya kalau misalnya berubah drastis, wah kayak ini kan kayak apa tuh? Kayak berubah gitu, saya jadi ingat film zaman anak-anak. Itu enggak demikian ya, karena memang yang dilakukan dalam tes ini tuh sebenarnya melihat karakter dasar. Jadi sebenarnya kalau langsung berubah drastis itu tentu saja tidak. Biasanya kalau seseorang itu mengalami perubahan yang sangat drastis jika terjadi sesuatu yang memang luar biasa dalam hidupnya. Contoh, misalnya ada kejadian-kejadian traumatis yang sangat luar biasa sehingga bisa mengubah seseorang itu ya. Jadi tapi kalau misalnya kita dalam skema memang dalam kejadian-kejadian hari-hari kita tidak terlalu yang traumatik atau apapun, karakter dasar itu ya sebenarnya itulah yang memang menjadi hari-hari kita, hanya saja packagingnya Bu Desi. Packagingnya ini yang mungkin bisa jadi sepertinya berbeda. Contoh ya seperti tadi misalnya karakter modeler gitu ya, kita beberapa kali ketemu ya Pak Made, orang-orang dewasa dengan karakter kalau dites kemudian keluar hasilnya modeler itu biasanya langsung ngomong itu bukan saya. Karena apa? Karena mereka berada di lingkungan, ada misalnya modeler yang dia berada di lingkungan persisten, sekitarnya orang-orang yang cukup keras gitu.
Hmm. Modeler ini memang kita seringkali sebut dia sebagai bunglon karena begitu nempel dia warnanya langsung berubah. Jadi begitu dia berada di lingkungan yang keras, dia akan menjadi lebih keras dibandingkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Betul. Sehingga dia merasa dia bukan modeler, dia merasa dia persistence. Padahal karakter dasarnya adalah modeler gitu. Atau dia berada di lingkungan orang-orang yang reverse, ya bisa jadi dia akan menjadi lebih reverse dibandingkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, Betul. sehingga mungkin pemahaman bahwa karakter ini kebetulan juga memang jadi yang dari hasil ini kan nanti ada keluar 4 hal gitu ya Bu Desi ya. 4 hal Mm-mm, itu mm-mm. ibarat kayak manusia tuh seperti telur rebus. Ini terkait dengan karakter tuh seperti telur rebus. Ada bagian putihnya, ada bagian kuningnya. Hmm. Nah, kuning ini adalah dasar yang ada di dalam yang tidak Ya. terlihat. Tapi sama seperti tadi yang saya gambarkan seperti gunung es. Hmm. Jadi kalau gunung es itu ibaratnya bagian putih telurnya yang ada di luar itu kan yang keluar adalah behaviornya, perilakunya, kata-katanya gitu ya, Ya. sikapnya. Tapi attitude-nya, motivasinya gitu ya, karakternya ada di bawah atau Ya. ada di kuning telur. Nah, keluarnya ini tergantung dari banyak hal, dari pengalaman dia, dari masa lalu dia, dari lingkungan sekitar yang mempengaruhi dia, prinsip yang dia yakini. Karena orang-orang persisten ketika dia memang terlanjur memegang prinsip yang salah, contoh misalnya maaf kata pelaku KDRT gitu ya, yang dia tapi dia meyakini bahwa melakukan KDRT itu wajar-wajar saja karena saya melihat berkali-kali di mata saya orang tua saya melakukan itu dan baik-baik saja. Sehingga dia terlanjur memegang prinsip bahwa itu fine-fine aja. Nah, prinsip yang salah itu juga akan menjadikan dia mengembangkan karakter persisten yang seperti itu gitu. Jadi seringkali kalau orang bilang berubah itu sebenarnya cukup kompleks sih memang. Mungkin lebih ke putih telurnya yang karena packagingnya itu yang sebenarnya jadi sudah tercampur banyak hal. Tapi sebenarnya inti dari karakter itu sendiri sebenarnya nggak berubah gitu. Gitu Bu Desi. Mungkin Wow, 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 wow. Itu dia. Tadi di awal saya bilang ilmu manusia itu nggak gampang karena nggak ada ukur apa maksudnya nggak eksak kayak matematik gitu ya satu iya, tambah satu sama dengan dua gitu kan iya. bisa-bisa kalau observasi salah observ gitu kan salah. Udah salah kaprah udah. Iya, oke Bu. Tadi kan soal bisa nggak berubah gitu ya. Nah kalau sekarang bisa nggak merubah. Jadi ini kadang-kadang gini, boleh nggak sih sebenarnya orang tua itu punya punya satu keinginan, dia tahu nih anak saya, persisten misalnya, "Wah tapi saya nggak mau anak saya itu ini," dia orang tuanya yang mendinai sebenarnya. Iya. Nah, sehingga dia mencoba anaknya untuk, ke sifat tertentu yang lebih menonjol gitu ya, harusnya anak saya tuh lebih ke ini, lebih ke absorber misalnya, harusnya dia tuh kayak tadi ya, cara komunikasi yang bilang, yang Pak Made bilang, apa, "Kamu kalah sama si ini, kamu kalah cepat sama si ini," gitu kan. Nah, si orang tua tuh pingin memaksakan apa yang, dia inginkan, si anak ini punya karakter itu dan dia ya tadi itu sudah observasi, terus dia sudah tes Sudah juga, tes, ternyata hasilnya A, padahal dia maunya yang B gitu kan. Yang disalah tadi Pak Made gitu kan, fingerprint analysis salah. iya, iya. Terus dia mau sendiri berusaha gitu untuk merubah si anak itu menjadi seperti apa yang dia inginkan. Bisa nggak Bu? Apakah itu juga bijak gitu loh? Mungkin Iya. ini Pak Made atau Bu siapa duluan menjawab? Bu Syarita itu. Oh, oke, saya Silakan duluan Bu. ya Pak Made ya. Oke. Ya. Ya, itu umum sekali, Bu. Jadi memang yang saya banyak temui gitu ya, rumput tetangga itu kan memang selalu lebih hijau ya. Jadi anak tetangga pun selalu buat kita kayaknya lebih lebih bagus gitu, lebih kayaknya anak kita pengennya gitu anak kita tuh mirip sama dia padahal kalau dia tahu komplitnya, wah ternyata lebih baik anak kita misalnya seperti itu ya. Jadi memang ini dalam konsep parenting ya. Jadi dalam konsep parenting itu saya seringkali sharing tentang pentingnya kita memegang satu prinsip baterai AAA. Tahu ya baterai yang kita pakai itu kan suka ada A A A A. Nah, ini A-nya yang A3 gitu.
Jadi sebagai orang tua, ketika misalnya kita sudah mengetahui tentang hasil tes anak kita terlepas dari tes apapun ya, yang seringkali sudah ada golongan atau pengelompokan dia tipe apa, karakter apa, atau misalnya potensinya apa, dan ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Yang menjadi satu hal penting yang perlu saya sharingkan adalah kita harus mempertanyakan kepada diri kita. Kita akan membentuk generasi baru, yaitu anak-anak kita, cucu kita itu yang seperti apa. Yang pertama, apakah yang seperti kita mau, tapi dia tidak merasakan well-being atau sejahtera dan dia tidak bisa menjadi dirinya, atau kita akan membebaskan mereka dengan apapun yang mereka punya dan mereka menjadi diri mereka secara bebas dan merdeka, mereka bisa mencapai well-being dan mereka bisa mencapai potensi mereka karena mereka berada di tempat di wadah yang tepat. Itu yang pertama harus direnungkan oleh orang tua terlebih dahulu. Tujuan kita memiliki anak, tujuan kita mendidik mereka, tujuan kita membesarkan mereka, ini tujuan akhirnya kita akan membuat mereka itu seperti apa dulu. Itu yang pertama. Ya kalau misalnya memang kita ngotot maunya karena kita merasa lebih tahu gitu ya, anak ini harus seperti saya, harus menjadi dokter, harus menjadi psikolog, padahal potensinya tidak di situ. Ya kan jangan lupa ya, anak itu lahir dari bapak dan ibu. Bapak dan ibu lahir dari kakek nenek, campurannya banyak nih. Genetiknya banyak Kak ya. Iya, jadi nggak lahir dari saya doang gitu kan. Nah, kalau misalnya lahir dari kita sendiri ya mungkin kita bisa bentuk, tapi kan ini campurannya banyak. Yang kita sendiri ya nggak bisa atur. Nah, sehingga kenapa saya kaitkan dengan baterai AAA tadi, yang pertama adalah kita harus acceptance. A yang pertama, jadi kita harus nerima dulu. Nerima itu adalah hal yang menurut saya memang paling susah. Karena menerima itu ya berarti kita harus menerima anak kita yang bawel, menerima anak kita yang cerewet, menerima anak kita yang usil mungkin, menerima anak kita yang reverse mungkin, yang kita cap nakal, yang kita cap pembangkang mungkin, atau menerima anak kita yang pemalu, yang nggak berani tampil di depan umum mungkin, itu nggak gampang. Nah, tapi ini adalah anak kita, buah hati kita gitu ya, yang memang mereka hanya akan bisa bertumbuh ketika kita sendiri sebagai orang tua yang melahirkan, itu menerima mereka dulu. Kalau bukan kita siapa lagi? Ketika kita mencoba untuk menerapkan satu pola bahwa kita tidak menerima, berarti kita juga mengajari anak kita tidak menerima dirinya dengan utuh. Nah, itu yang jangan lupa bahwa anak itu meniru apa yang kita ajarkan ke mereka. Sehingga kalau kita setiap hari kita denial terhadap kondisi anak kita, bisa jadi mereka sendiri tidak akan mengenali dirinya dengan baik karena mereka denial terhadap dirinya juga. Itu yang pertama. Stres Yang juga kedua, tuh anak ya Bu ya bisa ya. iya betul. Bisa. Nah, kemudian yang kedua setelah acceptance itu adalah acknowledge. Jadi sebenarnya pada saat kita sudah bisa menerima kondisi anak kita, itu pun berlaku untuk diri kita ya. Kita pun harus menerima diri kita dan baru kita bisa acknowledge. Ini tahap ini nggak bisa diloncatin. Orang tidak akan bisa acknowledge potensi ketika dia tidak bisa accept dirinya. Karena kunci utama kita dapat tahu tentang diri kita, dapat acknowledge potensi kita, kelebihan kita, ketika kita memang sudah bisa menerima diri kita apa adanya. Barulah tahap yang ketiga, fokus. Orang tua yang bisa menerima anaknya apa adanya, akhirnya dia akan tahu, oh oke, anak saya memang tidak seperti tetangga yang prestasinya luar biasa. Tapi ternyata di tengah diamnya dia, anak saya bisa jadi YouTuber misalnya ya. Kita nggak tahu. Iya kan? Dan ternyata sekarang YouTuber jadi profesi yang menjanjikan gitu. Anak saya diem aja, dia nggak berani tampil di luar, tapi dia bisa kreasi di rumah dengan luar biasa dan dia bisa menginspirasi banyak orang. Itu pasti diawali dengan acceptance dulu, karena dia tidak akan membandingkan dengan anak orang lain, tidak akan memaksa anaknya untuk dapat prestasi seperti anak orang lain. Baru dia, oh ternyata dia punya potensi itu. Akhirnya orang tua bareng dengan anak bisa fokus mengembangkan potensi yang dimiliki si anak. Jadi pilihan lagi nih, kembali ke pilihan lagi Bu Desi. Kira-kira kita mau menghadirkan rumah gitu ya ke anak-anak kita itu paksaan yang membuat mereka mungkin suatu hari nanti bisa menjadi dokter seperti orang tuanya atau psikolog gitu ya seperti orang tuanya, tapi mereka bisa dengan terpaksa
sehingga suatu hari nanti ada titik di mana mereka merasa frustasi dan kemudian menyerah, ganti lagi, dan akhirnya suksesnya tadi belok-belok tadi, atau karena kita bareng-bareng nerima dari awal, kita acknowledge bareng-bareng dari awal, kita kembangkan dari awal, smiling face itu akan selalu menghiasi seluruh perjalanan hidup di keluarga maupun di masyarakat bersama dengan anak-anaknya. Kembali lagi itu ke pilihan Bu Desi. Mungkin itu yang Iya, bisa saya jelaskan. betul. Betul. Sebelum ke Pak Made, malah tambah jadi warna-warni ya Bu. Seharusnya orang Betul. tua itu melihat bahwa dia mungkin dokter, istrinya dokter, tapi anaknya YouTuber. Ya, dia Bisa harus jadi, menerima Jadi, itu. bisa jadi. bisa jadi. Jangan-jangan anaknya sharing tentang kesehatan, tapi lewat YouTube Nah, kan bisa Lewat kan? YouTube. betul. Betul. Ya, Bro and Sis, calon orang tua dan para orang tua, ingat pesan saya. Salah deng, pesan para pembicara saya, don't deny ya. Don't deny. Nah, don't deny ya, kasihan tuh anak jadi Betul. stres nanti kalau dibuat kayak yang Anda mau gitu ya. Ya, silakan Pak Made. Sekarang dari sisi Pak Made. Memang benar sih. Jadi banyak ya. Jadi kalau sekarang ini kan musimnya kompetisi. Jadi kalau saya ke sekolah itu ya banyak. Saya kerjasama dengan banyak sekolah. Itu yang berkompetisi itu malah orang tuanya. Jadi setiap kali habis anaknya kayak ulangan atau apa, antar orang tua tuh kasak-kusuk. Anak kamu berapa nilainya? Sekian. Karena dia ngerasa anaknya itu, mohon maaf, di bawah nilai yang temennya tadi itu, yang orang tua yang si anak tadi, dia compare tuh ke anaknya, dibilang gini, kok kamu nggak bisa sih kayak dia? Jadi ujung-ujungnya apa? Ada pressure di situ. Nah memang anak akan menjadi berusaha untuk mengikuti apa yang orang tua mau, tapi tadi yang Bu Yasinta bilang tuh nggak ada happy face, jadi nggak ada wajah gembiranya itu nggak ada. Makanya dalam beberapa seringkali kita mencoba untuk berusaha pertama menerima dulu sih, bener Bu. Terima dulu, kemudian kita lihat potensi anak kita bersama-sama dengan anak mengembangkan. Ini karena saya ada contohnya tadi keluarga, ini salah satu ponakan saya ini kebetulan tahun lalu itu masuk di 3 universitas bergengsi semua, di ITB, di UGM, dan ITS. Jurusannya sama teknik mesin, nilai luar biasa. Nah, saya tanya sama anaknya, kamu bisa dapat kesempatan kayak gitu karena apa? Dia jawabannya simpel, karena saya happy Om. Karena saya tuh bahagia, saya senang dulu. Jadi pada saat dia sudah happy, dia akan berusaha untuk menunjukkan bahwa saya tidak akan salah pilih karena apa? Apa yang saya pilih ini didukung orang tua saya. Jadi orang tua mungkin bertumbuh dengan jalan A, tapi anak suatu saat punya potensi B. Kita lihat selama potensi yang dipilih ini bukan sesuatu yang salah dalam tanda kutip, tidak melanggar norma, tidak melanggar hukum, kenapa dilarang? Seringkali profesi-profesi yang tidak terduga saat ini itu yang menjadi pilihan anak-anak sekarang. Contoh tadi tuh YouTuber, sekarang chef. Pekerjaan chef ini sekarang pekerjaan keren ya. Jadi saya lihat kalau acara-acara di TV itu chefnya muda-muda, ganteng, cantik-cantik, dan kayak mereka tuh fun banget gitu loh. Dan itu jauh dari, apalagi sekarang zamannya startup nih. Anak-anak sekarang tuh kan banyak bikin apps ya, aplikasi macam-macam. Itu anak-anak muda sekarang yang mungkin dia tuh di luar apa ya, orang-orang yang anti mainstream gitu loh. Karena dari awal sudah mendapat penerimaan dari orang tuanya, dapat dukungan dari orang tuanya, dan mereka bertumbuh dengan potensi yang mereka punya itu luar biasa banget. Itu boleh sih harapannya. Kayak gitu sih. Wow, luar biasa. Terima kasih Pak Made, Bu Yasinta. Tepuk tangan buat beliau berdua ya, dari rumah masing-masing. Aduh, ya Pak Made, lagian kan ada satu tajuk kalimat yang kita sering dengar pastinya ya. Do what your love what you do, gitu kan. Ya, jadi boleh diulang lagi Bu, tadi A3 tadi apa? Tadi lucu tadi Bu. Ini kayaknya para orang tua dan calon orang tua harus ingat ini lagi, acceptance, terus yang kedua apa Bu? Acknowledge. Kemudian attention. Attention. Oh, tadi yang ketiga belum kesebut ya. Iya Bu, tadi saya sengaja saya suruh ulang karena karena belum kesebut.
Makasih loh Bu. Karena Sama-sama itu itu akan jadi satu oleh-oleh yang bisa dibagikan buat semuanya Oh gitu. ya, iya, yang simpel-simpel itu yang biasanya gampang diingat ya. Iya, acceptance, terima dulu. This is my son, my daughter, gitu ya, kan. Aduh, Betul. acknowledge, kemudian Baru aduh lupa attention, lagi kan attention. fokus, Iya, terima fokus. kasih. Sekali lagi terima kasih Bu Yasinta, Pak Made Sama-sama Bu sudah oke, Desi. sama-sama berkenan Bu Desi. untuk sharing buat kami semua. Saya pribadi belajar banyak dan saya harapkan juga Bro and Sis luar sana, baik yang di YouTube maupun yang di FB, ya, semuanya mendapatkan manfaat pada malam hari ini karena Amin. sekali lagi ilmu manusia itu tidak mudah, ya kan. Kalau yang masih punya anak-anak yang masih bisa dididik gitu ya sesuai dengan apa yang mereka sebenarnya diberikan oleh Sang Pencipta, oleh Tuhan, itu kan potensi. Jadi Betul. saya juga suka baca buku-bukunya John C. Maxwell kan. Beliau satu yang saya ingat, pemberian Tuhan ke kita itu potensi. Nah, Betul. pemberian kita ke Tuhan adalah memaksimalkan potensi yang beliau berikan gitu kan. Betul. Wow, Keren. luar biasa, terima kasih Keren. banget. Ya udah kalau gitu, karena saya disuruh selesai ya. Kontraknya cuma sampai jam 9. Oh, kontraknya. Enggak kok. Oke. Saya tahu pasti Bapak Ibu juga punya kesibukan lainnya lagi yang pasti ini Bu Yasinta ini super sibuk banget loh Bro and Sis. Iya, Jadi betul. saya dapat Luar waktunya biasa. beliau. Bisa. Terima kasih. Pak Made juga. Oh, jangan bilang bisa-bisa aja. Lebih sibuk, lebih Susah sibuk. menyinkronkan waktunya berdua itu dahsyat banget gitu kan. Tapi hari ini beliau bertemu bersama kami Darada di Sat Night Talk. Terima kasih sekali lagi Pak Made, Bu Yasinta, dan Bu Rensi Sama-sama Bu Desi. semuanya. Ya, Semoga saya hanya bisa bermanfaat. mendoakan kita semua sehat dan bahagia selalu ya teman-teman, Amin. Bro Ensis, Bu Yasinta, Pak Amin. Made. Oke, saya akan tutup acara ini. Terima kasih banyak Pak Made, Bu Yasinta. Oke. Iya. Ketemu lagi. Oke, sampai Sampai ketemu lagi ketemu Pak Yasinta, Bu Yasinta. Iya. Oke, Bro Ensis. Dengan demikian malam hari ini Sat Night Talk dari Narada kita akhiri dulu ya. Karena itu tadi pasti Bapak Ibu tadi banyak juga ada aktivitas lainnya yang harus dilanjutkan kembali. Terima kasih sudah mendengarkan dan melihat apa yang kami lakukan, kami berikan, kami sharingkan lewat pembicara-pembicara yang luar biasa. Dan sekali lagi saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua, Bro Ense semua. Tapi saya berharap jangan pernah bosan dengan apa yang Narada akan sharing. Pastinya itu sesuatu yang positif dan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Saya Putu Desi Arestuti pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Salam sehat dan bahagia selalu. Dah.